Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la mustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak tidak terbilang. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan dan curahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, seperti yang telah dijelaskan pada pekan lalu, pembahasan kita tentang al-asma al-husna dan as-sifat al-ula yang akan kita lanjutkan kesempatan hari ini ya, dan akan coba kita selesaikan. Pada pembahasan yang lalu sudah ada beberapa poin penting, kaidah-kaidah penting dalam memahami al-asma wa sifat ya, seperti misalnya tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sedikit pun juga cacat dan celah ya, yang terdapat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam nama-namanya. Kemudian juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai, tidak ada sesuatu pun, apapun, siapapun yang serupa dengan Dia Subhanahu wa ta'ala, karena ya, Dia sebagai Al-Khaliq dan satu-satunya Al-Khaliq ya. Sedangkan selain Allah adalah makhluk. Sudah benar tentu Al-Khaliq berbeda dengan makhluk ya. Jika menggunakan metode analogi saja, makhluk itu tidak ada yang sama. Makhluk itu tidak ada yang sama. Meskipun dia satu spesies, satu genus, satu famili, satu ordo misalnya, tidak akan ada yang sama. Begitu. Hatta manusia kembar identik saja tidak sama di antara mereka. Ada kelainannya. Apalagi menganalogikan Al-Khaliq dengan makhluk, maka tidak akan ada ya yang bisa menyamai dalam berbagai sisi, dalam berbagai aspek.
kesempurnaan Allah mutlak, ya, dari berbagai sisi dan aspeknya. Sebaliknya makhluk tidak sempurna, lemah, gitu. Penuh dengan cacat, penuh dengan celah, penuh dengan berbagai kekurangan-kekurangan. Maka sekali lagi tidak bisa disamakan, tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Lam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, kita masuk pada kaidah berikutnya, yaitu kaidah an-nafyu wal isbat. Ya, kaidah apa? An-nafyu wal isbat. Pakai mic ini aja, ada mic. Oh, sakit kalau ini. Ya, kita masuk pada kaidah an-nafi wal isbat. Kaidah an-nafi wal isbat. Ya, ini sekali lagi ini terambil dari kalimat la ilaha illallah, ya. Ini adalah kaidah nafi, ini adalah kaidah al-isbat. An-nafi artinya adalah peniadaan. Sementara al-isbat adalah penetapan. Ya, peniadaan dan penetapan. Dalam memahami al-asma wa sifat, ya, penafian dan penetapan, kaidah an-nafi wal isbat ini dasarnya adalah tauqifiyah. Dasarnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya mengikuti wahyu. Tauqifiyah itu artinya apa? Mengikuti wahyu, baik dalam Al-Quran atau juga dalam hadis-hadis Nabi. Perlu dipahami, Pak, hadis Nabi itu juga wahyu. Ini perlu dipahami. Hadis Nabi itu wahyu. Yang membedakan adalah Al-Quran wahyunya berupa apa? Teks dan redaksinya, redaksi dan juga maknanya, redaksi dan maknanya semua mutlak dari Allah Taala. Adapun hadis tidak demikian. Maknanya dari Allah, redaksi, teks redaksinya itu dari Nabi SAW. Ya, antara Al-Quran dengan hadis. Dan belum tentu kalau kita bicara hadis, maka hadis yang kita pegang adalah hadis yang yuhtaju bihi. Ya, sebagian asatidzah mungkin sebagian orang hanya menyebut hadis sahih, gitu misalnya. Padahal hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya kan? Sahih, hasan dan dhaif. Nah, kalau bilang sahih saja, nah nanti hasan tidak masuk. Padahal sahih dan hasan itu dapat dijadikan sebagai dalil. Maka yang tepat adalah yuhtaju bihi, hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah, yaitu apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Ya, kalau kita bicara masalah hadis itu yang harus ada di benak kita adalah hadis yuhtaju bihi, hadis yang dapat dengan sebagai hujah, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Baik. Jadi dasarnya tauqifiyah, baik peniadaan atau penafian. Tauqifiyah wahyu, berdasarkan wahyu, al-wahyu, Al-Quran, al-hadis, yuhtaju bih. Nah, itu hadis, Al-Quran dan hadis. Ya, yuhtaju bihnya berarti hadisnya sahih dan hasan. Ini hadisnya. Apa artinya? Kaidah ini apa artinya? Konsepnya adalah menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan wahyu, apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada di hadis.
Begitu juga isbat, menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Sekali lagi, di mana akal, peran akal? Nggak ada di sini. Akal dan logika nggak ada di sini. Kias nggak ada di sini. Betul nggak? Ya. Karena sumber hukum Islam kan Al-Quran, hadis, kemudian kias, kemudian ijtihad, dan seterusnya. Untuk ini dua saja, Al-Quran dan hadis. Tidak menggunakan kias, tidak menggunakan akal dan logika, tidak menggunakan yang lainnya. Sumber-sumber penarikan hukum dalam syariat misalnya. Tidak, tapi mencukupkan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ini bahasa yang sederhana, kalau bahasa Arab itu sangat banyak sekali. Isbatu ma asbatallahu li nafsihi minas sifat minal asmaul husna wa sifatil ulya fi kitabihil karim wa ma asbatalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi wa nafyu al asma wa sifat amma nafallahu an nafsihi fi kitabihi wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Arabnya. Tapi yang sederhana seperti ini. Oke, baik. Lanjut. Meniadakan berdasarkan wahyu tadi, meniadakan tanpa melakukan tahrif dan taktil. Yang peniadaan di sini bila atau min ghairi at-tahrif wa ta'til. Sebaliknya isbat, penetapan di sini min ghairi takyif dan tashbih atau tamsil. Peniadaan tanpa, min ghairi itu tanpa melakukan tahrif dan ta'til. Tahrif itu adalah perubahan. Ta'til, penghilangan, dihilangkan. Isbat, penetapan tanpa melakukan takyif. Takyif itu mempertanyakan hakikat kaifiatnya. Gak panjang tuh ya. Hakikat kaifiat. Tashbih, penyerupaan. Tamsil, permisalan. Kita coba untuk detailkan. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Perubahan, merubah baik lafadznya atau maknanya. Nah, berarti tahrif di situ ada dua tuh. Tahrif itu ada dua. Ada lafzi, ada maknawi. Merubah lafadz atau merubah makna. Contoh yang merubah lafadz,
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa. Istiwa itu lafadznya begini Pak, tulisannya Pak. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa. Lafadznya begini. Dirubah lafadznya dengan menambah huruf lam. Dirubah. Jadi istaula. Istaula, bacanya di istaula. Kalau ini istawa, istawa jadi istaula. Ini namanya merubah lafaz, lafzi, tahrif lafzi, merubah lafaz. Merubah lafaz otomatis berubah makna. Berubah lafaz otomatis berubah makna. Istawa dalam bahasa Arab maknanya adalah menetap. Istiqrar, menetap. Istawa. Kalau istaula dalam bahasa Arab maknanya adalah menguasai. Menguasai. Beda enggak maknanya? Beda dan jauh. Ya. Kalau kita dalami maknanya itu sangat jauh. Ya, pemaknaan dari arti daripada dua makna itu sangat jauh. Nah, ini berarti dia melakukan perubahan lafzi. Nah, ini tidak boleh. Gitu. Artinya apa? Meniadakan, menafikan istawa menjadi istaula. Jadi istawa dinafikan, ditiadakan karena dia melakukan perubahan lafaz. Sehingga makna istawanya tidak ada, dihilangkan atau nafi. Nah, itu tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukannya. Tapi dilakukan oleh kelompok yang lain. Seperti misalnya Mu'tazilah, Asy'ariyah misalnya, ya, Maturidiyah misalnya, dan lain sebagainya. Musyabbihat dan seterusnya. Atau Mu'attilah, Jahmiyah melakukan berbagai perubahan-perubahan. Yang kedua, perubahan secara makna. Tahrif maknawi, merubah maknanya. Merubah maknanya. Ya. Seperti misalnya di surat Al-Imran. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa tuh. Ya. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, gitu kan? Ya. Watanzu man tasya dan seterusnya. Kemudian biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalimat biyadikal khair, biyadika, kalimatnya gimana tulisannya? Di sini aja, jangan jauh-jauh, nanti jauh. Biyadika al khair. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalimat yad, al yad, dalam bahasa Arab al yad, yad tangan, artinya adalah tangan. Artinya tangan. Secara lafziyah seharusnya diartikan dengan di tangan engkau, di tanganmu ya Allah, di tangan engkau. Al khair, kebaikan, gitu ya. Tahrif maknawi dirubah. Makna yad ini bukan lagi tangan, tapi kudrah, kekuasaan. Diartikan dengan al kudrah. Artinya apa di situ? Menggeser makna tangan ke makna kekuasaan, kudrah. Ini tahrif namanya. Dia dilakukan oleh Sunnah. Jadi tahrif apa namanya lafzi dan tahrif maknawi.
gitu ya. Lalu apa yang disebut dengan ta'til? Ta'til menghilangkan. Menghilangkan artinya apa? Nama-nama Asmaul Husna yang disebutkan dalam Al-Quran itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Lafadznya tidak dianggap, ada dan tidak adanya sama saja, maknanya juga tidak ditetapkan, dihilangkan semuanya. Kalau nama-nama itu dihilangkan, maka sifat-sifat yang melekat pada nama itu juga akan hilang bersamanya. Ya gimana maksudnya mereka? Mereka menafikan tuh, meniadakan. Jahmiyah, terutama Jahmiyah, menafikan sifat nuzul, menafikan sifat istiwa, menafikan sifat kalam, menafikan sifat al-basar, menafikan sifat as-sama. Semua nama-nama dan sifat itu dinafikan oleh mereka. Hanya ditambahkan saja Allah saja. Ini namanya ta'til. Ta'til ini. Mu'attilah Jahmiyah. Ini kaum Jahmiyah, Jahm bin Sufyan. Semua nama-nama Husna tidak dianggap. Penyebutan di Al-Quran seperti tidak disebutkan sama sekali. Jadi kalau namanya saja dihilangkan, maka sifat yang melekat pada nama itu juga akan hilang bersamanya. Begitu pula sifat-sifat yang lain. Ini namanya ta'til, penghilangan. Ya betul, dia meniadakan, tetapi ya justru meniadakan semua yang ada dalam wahyu. Jadi kedua sikap ini tidak benar. Ya, dalam Ahlussunnah. Oke. Sampai sini paham ya untuk yang nafi, peniadaan. Kita masuk ke yang isbat, penetapan berdasarkan wahyu. Menetapkan nama-nama Asmaul Husna, menetapkan sifat-sifat bagi Allah, baik sifat zatiyah atau juga sifat fi'liyah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi isbat itu apa tadi? Al-asma was-sifat. Sifatnya ada dua, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ditetapkan berdasarkan wahyu Al-Quran dan hadis istajubihi, hadis sahih dan hadis hasan. Tetapi ketika menetapkannya, tidak melakukan ini, tidak melakukan pentakifan, tidak melakukan bagaimana dia membayangkan, mengetahui hakikat kaifiatnya. Contoh, kembali ke sini. Istiwa. Istiwa kan ada dalam Al-Quran. Sifat istiwa ada dalam Al-Quran. Ditetapkan istiwa. Tetapi ketika menetapkan istiwa, tidak perlu menanyakan bagaimana kaifiat Allah beristiwa di atas arsy. Gimana sih netapnya Allah menetap di arsy itu bagaimana? Gak perlu ditanyakan seperti itu. Gitu. Mempertanyakan seperti itu sehingga dia membayangkan bagaimana Allah menetap di atas arsy, satu kebid'ahan. Ini kaidah nih, penting kaidah nih. Kaidah ini penting, sangat penting sekali. Siapa yang menyampaikan? Al-Imam Malik ibn Anas Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Syafi'i. Suatu hari dalam majelis pengajian beliau, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ditanya oleh seorang jamaah, "Wahai Imam, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa." Allah berfirman, Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Orang itu mengatakan, "Na'riful istiwa, walakin kaifa istiwa." Kita tahu istiwa, tapi bagaimana Allah beristiwa? Mempertanyakan kaifiatnya. Setelah mendengar pertanyaan tadi, disebutkan dalam riwayatnya itu, Imam Malik tertunduk, bergetar badan beliau itu, lama sekali tertunduk, tertegun seperti disambar geledek mendengar pertanyaan tadi.
Nggak pernah terlintas dalam benak beliau sama sekali pertanyaan itu. Gitu. Setelah tenang baru beliau menjawab. Al-istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajibun, wa su'alu anhu bid'atun, wala araka ilal mubtadi fa akhraja min majlisihi. Itu kaidah empat perkataan Imam Malik itu di kaidah itu, Pak. Dan kaidah ini ditempatkan untuk semua sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata beliau? Pertama, istiwa maklum. Istiwa itu diketahui maknanya dalam konteks bahasa Arab, karena diturunkan dengan bahasa Arab. Bin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Sehingga orang Arab yang mengetahui belajar Arab, yang paham dengan bahasa Arab akan paham artinya, maknanya. Istiwa maklum, diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, tetapi kaifiatnya, hakikatnya tidak diketahui. Karena tidak ada yang yuhid billah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang mampu menguasai zat Allah tabaraka wa ta'ala dengan semua sifat-sifatnya. Bagaimana dia ingin mensifati Allah beristiwa di atas arsy? Bagaimana dia ingin menjelaskan Allah beristiwa di atas arsy, sementara dia itu kecil, lebih kecil daripada debu. Mau tahu perbandingannya? Papan tulisnya nggak muat ya. Perbandingannya begini, Pak. Hadis sahih, Pak. 7 lapis langit dan bumi diumpamakan seperti uang logam. Mislu dananir, uang logam. 7 keping uang logam. 7 lapis langit dan bumi itu seperti 7 keping uang logam. Diletakkan di arsy-Nya Allah, di bawah arsy-Nya Allah. Arsy itu diumpamakan seperti sahan, nampan. Pernah kita makan kebuli? Nampan kebuli, 1 untuk berlima, ya, berempat, berlima, gitu kan, itu nampannya. Nah, 7 keping uang logam tadi taruh di nampan itu. Nampan itu besar, perbandingan besarnya kursinya Allah dengan 7 lapis langit dan bumi. Paham? Kemudian semua nampan dan isinya antum letakkan di padang pasir. Antum letakkan di padang pasir. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita makhluk di salah satu titik dari 7 keping uang logam tadi, bagaimana dia ingin mampu untuk mengenali, mengetahui kaifiat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang seperti itu, Pak, dikatakan di ayat itu la yuqaddirullah qadrih. Mereka tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sebesar-besarnya, tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Gak ngerti tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaifiat. Jadi apa kata dia? Istiwa maklum, diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Majhul, tidak diketahui kaifiatnya. Wal kaifu majhul, tidak diketahui kaifiatnya. Wal imanu bihi wajibun, beriman kepadanya wajib, karena wajib mengimani semua ayat-ayat Al-Quranul Karim, semua pemberitaan informasi yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Wajib kita mengimani, tidak boleh ada keraguan sedikit pun juga. Innamal mu'minuna alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang beriman yang sejati itu adalah yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu. Tidak ada keraguan sedikit pun juga dalam keimanan mereka. Wajib mengimaninya. Yang keempat, mempertanyakannya bid'ah. Wasu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakannya bid'ah. Mempertanyakan hak Allah itu bid'ah.
Kenapa? Dalam ayatnya, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang dia lakukan. Tidak ada yang meminta pertanggungjawaban perbuatan Allah itu. Tidak ditanya Allah itu, dengan semuanya tidak ditanya. Qada-qadarnya, perbuatannya, sifat-sifat itu enggak akan ada yang menanya. Siapa yang menanya Allah? Meminta pertanggungjawabannya, tidak ada yang menanyakan Allah. Gitu. Nah, sehingga dengan kaidah itu dikatakan bahwa la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka perkataan malaikat di surat Al-Baqarah itu bukan mempertanyakan, bukan mendebat, gitu. Tapi ingin mengetahui hikmah Allah ketika Allah menciptakan Adam sebagai khalifatul fil ardh, gitu. Ya. Jadi mempertanyakan tentang itu, sifat-sifat Allah tadi dengan kaifiatnya seperti itu satu kebid'ahan yang sangat besar. Tidak pernah ditanyakan oleh seorang nabi pun kepada Allah. Pernah nggak kisah, tahu nggak ayat surah Al-A'raf itu Nabi Musa? Karena permintaan dari orang-orang nyeleneh tuh, pendengar Bani Israel. Ya, apa kata Bani Israel? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Dengan tekanan-tekanan seperti itu, Musa akhirnya pergi kan ke Bukit Sinai kan. Kenapa kan Musa Allah minta kepada Allah, katanya, tunjukkan ya kepadaku, katanya. Nabi Musa minta itu kepada Allah. Tapi apa jawab Allah? Lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Itu permintaan kekurang ajaran Bani Israel itu, ya kan? Dia meminta pertanyaan seperti itu bid'ah, satu kebid'ahan, satu kekurang ajaran pada hak Allah Taala, sehingga bid'ah. Maka para nabi tadi, Nabi Musa langsung taubat di situ. Ya, tidak pernah oleh para nabi, oleh sahabat, orang-orang saleh, para ulama Ahlussunnah tidak pernah ditanyakan. Gitu ya. Jadikan kaidah itu perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Ini takyif. Lalu tasbih dan tamsil. Tasbih, penyerupaan secara keseluruhan, itu tasbih. Fulan yushbih fulan, secara keseluruhan tasbih itu, tanpa memperinci. Tapi kalau tamsil, sebagian parsial. Yang ini seperti ini, misalnya, ya. Tangannya seperti tangan ini, kakinya seperti kaki ini, wajahnya seperti wajah ini, itu parsial. Permisalan itu parsial, tapi kalau tasbih lebih menyeluruh begitu. Nah, ini juga sama, tidak boleh. Ya, menyerupakan Allah, menyamakan Allah, tidak boleh, memisahkan Allah. Gitu. Nah, ini kaidah Hanafi wal isbah. Jam 1 lewat. Ini belum bicara Asmaul Husna. Ya, secara lebih khusus dan sifat-sifat Allah yang lain. Ini penting Pak, saya belajar ini atau kami belajar ini di syariah itu, ya, di kuliah Fakultas Hukum Islam itu semester 6, 1 tahun, 2 semester. Ya. Qaidul Muslah 1 tahun, 2 semester, Aqidah Wasithiyah 1 tahun, 2 semester. Jadi 2 tahun. Ini tentang ini, Asma wa Sifat ini, itu 2 tahun belajarnya. Kitab-kitab tadi para ulama tadi. Nah, maksudnya di kita cuma setengah jam ini kan, 2 kali pertemuan, baru 1 SKS kalau 1 jam ini. Ya Pak, ya nyambung lagi insya Allah ya, bagian-bagian ketiga. Ya, seharusnya ini nggak ada yang tidur seharusnya. Ini muter semua, ini otaknya muter semua tuh, pikirannya muter semuanya untuk memahami ya kaidah-kaidah ini, konsep-konsep ini harus tegang gitu. Karena ini menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang sesat dalam masa ini. Banyak. Sekarang lagi tren siapa ini? Satu lagi viral tuh. Ya. Ingin ikut-ikut viral, ikut-ikut terkenal, pakai jelek-jelekin Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala. Enggak ada sujung kukunya tuh. Orang itu ilmunya, saya nggak menyebut namanya. Ya. Zalamuddin, bukan itu ya. Zolam, kegelapan. Lagi viral kan?
dia main filsafat, main logika yang nyeleneh. Ya kalau sampai kepada bicara masalah asma husna dan sifat-sifat Allah itu luar biasa penyelenehannya. Nggak usah orang-orang yang sekarang dedengkotnya filsafat, dedengkot ahli kalam, Fakhrul Razi, ya. Al-Imam Fakhrul Razi, Al-Imam Al-Juwaini, Imam Haramain di kalangan Syafi'iyah. Ini semua imam-imam kaum Syafi'iyah, semuanya rujuk Ahlus Sunnah, semuanya rujuk ke manhaj salaf dalam memahami asma husna. Nggak usah itu, mau kurang puas apa lagi? Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, imamnya Asy'ariyah, orang nomor satunya, pucuk pimpinan tuh orang nomor satunya Asy'ariyah, rujuk ke manhaj salaf, rujuk ke manhaj Ahlussunnah dalam memahami asmaul husna, sifat-sifat Allah ini. Dalam kitab beliau Al-Ibanah. Ya nggak usah nyeleneh-nyeleneh. Kita ikut insya Allah dengan manhaj, dengan metode yang benar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan diwariskan oleh ulama-ulama salafus saleh. Karena memang begitu tadi dasarnya, wahyu, ya, wahyu, begitu. Al-Quran dan hadis, dan bagaimana para ulama-ulama kita menuntun kita untuk memahami konsep ini sehingga kita lebih mengenal zat Rabb yang kita sembah, yang kita ibadahi, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebatas pengenalannya kepada kita. Sampai sini dulu, insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi, ya. Mungkin nanti diselang di tengah Ramadan baru tematik dengan tema-tema Ramadan sepertinya nanti, ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah ilmu, memberikan pencerahan, ya, pemahaman yang benar dan lurus, ya, dalam memahami konsep tauhid al-asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.